Nah, tetapi bagaimana untuk pelatihan jiwa nih agar biar keras nih? Kadang kan kita di Jepang itu ya syukur-syukur dapat perusahaan yang baik, jadi nggak ada tekanan. Kalau kayak aku dulu memang nggak ada tekanan sama sekali di perusahaan lama maupun perusahaan baru sekarang seperti itu kan. Nah, tetapi mungkin karena ayah lebih berpengalaman soal tekanan, jadi mungkin ayah akan lebih baik ayah menjelaskannya seperti itu. Jadi karena ayah lebih berpengalaman ya soal tekanan. Soal tekanan ini kayaknya udah pro banget. Jadi mungkin kita bisa tanya ke ayah bagaimana sih cara mempersiapkan diri agar lebih tahan banting kayak gitu. Dari pengalaman kita ya, teman-teman kita sih khususnya yang wawancara dengan orang Jepang langsung ya, waktu wawancara itu manis banget, lembut, jangan baik. Percaya, jangan mikir oh ini pasti baik nih di awal aja udah baik, kita aja sebelum berangkat dikasih duit gitu, jangan percaya hal yang kayak nanti gitu dulu. Ternyata pas nyampe Jepang dihantam habis-habisan ya. Action, minasan konnichiwa, kau desu. Oke guys, di video kali ini mungkin kita akan bikin video dari requestan teman-teman ya. Jadi ada teman-teman yang bertanya seperti ini. Gimana sih cara agar kita itu bisa siap ya secara mental dan fisik ya untuk bekerja Jepang? Karena mungkin buat teman-teman yang datang ke Jepang itu newcomer ya khususnya, itu mungkin nggak tahu ya bagaimana kondisi Jepang dari segi lingkungannya maupun kondisi kerjanya. Kadang kan ada juga perusahaan itu yang kibishi gitu kan, yang kejam, yang keras gitu. Ada juga perusahaan yang nggak kibishi. Dan juga belum lagi nanti menghadapi musim yang 4 ya, beda di Indonesia. Kalau sekarang kan musim dingin nih, dingin banget ya sekarang kan. Nah, jadi di sini mungkin kita akan memberikan tips ya, apa saja sih yang mungkin perlu teman-teman persiapkan sebelum teman-teman berangkat ke Jepang agar teman-teman itu jauh bisa bertahan ya atau bisa menghadapi kondisi Jepang. Jadi teman-teman nanti nggak udah siap sampai di Jepang dan nggak kepikiran untuk minta pulang seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya kalau untuk sesuatu yang mungkin teman-teman persiapkan ya, kalau teman-teman yang dari LPK mungkin pastinya udah dapat pelatihan ya dari LPK ya. Tapi kan kalau teman-teman yang mandiri itu mau nggak mau harus menyiapkan diri sendiri gitu kan, menyiapkan dari diri sendiri. Nah, kalau kita itu berdua dari satu LPK yang sama ya, jadi mungkin kita akan memberikan tips dari pengalaman kita selama di LPK dulu kali ya. Salah satunya sih biasanya sih kalau mau nanti kita di Jepangnya mau kerja apapun, mau bekerja di bidang apapun, kalau misalnya di LPK itu kita wajib yang namanya olahraga atau pelatihan fisik. Pelatihan fisik ya. Jadi misalnya itu kayak kalau misalnya di LPK kita ya, ini kita kan bareng nih. Kalau di LPK kita dulu tuh kayak mereka tuh punya kayak program kalau misalnya tiap hari Kamis itu kita pergi ke ladang, kita berkebun kayak gitu kan, kayak ya emang ada kebun sendiri, kebun pribadi dari LPK gitu kan. Nanti kita berkebun, bersih-bersih atau apa yang bisa kita lakuin di sana gitu. Pokoknya itu ngelatih fisik, persiapan. Siapa tahu nanti kita diterima kerja di bidang itu gitu. Terlepas dari kita terlepas mau diterima atau enggak gitu nantinya gitu loh. Saat di Jepang kita mau di pertanian atau enggak ya, gitu. Terlepas mau nanti kerja di sana atau enggak gitu. Tapi yang jelas fisiknya dulu dilatih gitu. Jadi nanti kalau misalnya diterima ya artinya udah punya bekal gitu. Kalau misalnya nggak mau masuk ke bidang sana pun ya seenggaknya kita udah punya fisik yang kuat gitu. Terlatih ya. Udah terlatih untuk misalnya nanti siapa tahu nanti kerja ke sana. Dan satu lagi itu tiap hari Sabtu ya kalau nggak salah ya. Sabtu ya. Itu kita pelatihan fisik lagi. Tapi kali ini bukan bertanam gitu, bukan gitu. Tapi ini emang pelatihan fisik, kita lari olahraga. Ya. Berapa ya? Ada 4 kilo ya? 4 kiloan. Ya, dan waktunya itu ditetapkan ya untuk yang cewek sama cowok beda ya. Kalau jadi karena fisik cewek sama cowok kan beda gitu kan. Jadi waktunya juga beda. Tapi nggak terlalu jauh ya waktunya. Kalau salah cuma beda 3 atau 4 menitan ya. Nggak inget juga sih kalau nggak salah. Kalau cowok dia 25 menit ya. 24 ya. 24 maksimal. Kalau cewek itu 26 atau 26 kayaknya. 26 kalau nggak salah maksimal gitu loh. Jadi emang nggak terlalu jauh bedanya gitu loh. Itu kita lari selama sepanjang 4 kilometeran ya, lebih kurang ya. Lebih kurang. Nah, jadi memang waktu kita di LPK memang dibekali dengan pelatihan fisik seperti itu ya. Karena kalau sensei kita bilang nih, nanti saat di Jepang kan itu musimnya akan dihadapi bermacam-macam. Apalagi kalau misalnya di Jepang musim panasnya itu panas banget ya kan? Iya, musim panasnya banget. Walaupun kita mikir apaan sih, kan Indonesia juga panas. Enggak ya teman-teman ya. Musim panas Jepang itu beda banget kayak di Indonesia, beda banget.
Dan sekarang juga lagi musim dingin, dan musim dinginnya itu dingin banget gitu. Dingin banget gitu. Dan nggak seindah di TV-TV ya. Nggak, kalau misalnya lihat di ya. TV emang bagus gitu. Oh, kalau musim panas orang pakai bajunya kecil-kecil, buka-buka, kayaknya enak gitu udaranya. Enggak ya teman-teman, udara di Jepang itu kalau misalnya musim panas tuh kering banget, panas banget gitu. Dan nggak kayak di Indonesia, kalau misalnya walaupun panas itu anginnya sepoi-sepoi enak. Kalau di Jepang nggak, anginnya berembus itu pun juga panas gitu loh. Jadi kalau sama juga kayak misalnya musim dingin gitu kan, ya dilihat aja yang enak gitu, salju segala macam gitu, gitu kan, pakai baju tebel-tebel cantik-cantik, enggak gitu. Tapi kalau misalnya kita keluar itu udah kayak masuk ke kulkas gitu, dingin banget. Ya, apalagi kalau anginnya berhembus. Ya, apalagi kalau anginnya apa gitu berhembus gitu kan, kayak masuk ke dalam tulang gitu loh dinginnya gitu. Apalagi buat teman-teman yang siapa tahu nanti ditempatkan di Hokkaido. Selamat loh, omedetou gozaimasu. Nah, maka dari itu pelatihan fisik itu penting ya, untuk menjaga ketahanan fisik teman-teman. Apalagi nih teman-teman yang kebetulan berangkatnya itu di musim dingin. Ya, kebetulan itu ya kaget ya soalnya pastinya gitu. Itu ya, kalau dari LPK kita sih memang diberikan pelatihan seperti itu. Nah juga, tapi kalau buat teman-teman yang nggak masuk LPK, khususnya buat teman-teman yang pengen TG mandiri nih, itu mau nggak mau teman-teman harus mempersiapkan diri teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman yang tahu kerjanya di luar di Gemba, seperti pertanian atau misalnya konstruksi, itu kan di luar gitu kan, atau peternakan yang di luar ruangan seperti itu. Jadi harus dipersiapkan. Nah selain itu juga kalau di LPK ya, kalau kita waktu itu kadang disuruh ngangkat beban juga ya, harian gitu. Oh iya, harian tiap hari kita juga ngangkat beban, dan itu dihitung ya tiap harinya itu. Dalam 1 menit itu berapa kali bisa ngangkat gitu. Iya betul. Nah jadi kalau dari segi fisik ya, untuk ketahanan fisik memang seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menerapkan atau mengaplikasikan sendiri ya buat teman-teman yang pengen berangkat mandiri. Tetapi seperti yang gue bilang tadi, kalau teman-teman itu berangkatnya dari LPK, kemungkinan LPK-nya akan memberikan pelatihan-pelatihan fisik agar nanti fisik teman-teman lebih tahan ya, entah nyampe Jepang. Nah tetapi bagaimana untuk pelatihan jiwa nih agar biar keras nih? Kadang kan kita di Jepang itu ya syukur-syukur dapat perusahaan yang baik, jadi nggak ada tekanan. Kalau kayak aku dulu memang nggak ada tekanan sama sekali di perusahaan lama maupun perusahaan baru sekarang seperti itu kan. Nah tetapi mungkin karena ayah lebih berpengalaman soal tekanan, jadi mungkin ayah akan lebih baik ayah menjelaskannya seperti itu. Jadi karena ayah lebih berpengalaman ya soal tekanan. Soal tekanan nih kayaknya udah pro banget. Jadi mungkin kita bisa tanya ke ayah bagaimana sih cara mempersiapkan diri agar lebih tahan banting kayak gitu. Satu hal sih, sebelum kita berangkat ke Jepang, jangan ingat yang bagus-bagusnya aja dulu. Kalau kita mikir gitu kan, kalau misalnya udah mau ke Jepang nih bakal bagus, ini bagus gitu, kita berpikiran positif itu boleh. Gitu loh, berpikiran positif malah bagus gitu. Tapi jangan berpikir kayak, jangan berekspektasi tinggi gitu loh. Kalau misalnya kita sebelum berangkat ke Jepang, bakal enak, ini bakal kerja segini doang, cuman kerja 8 jam doang dapat gaji gede gitu kan. Jangan mikir ke sana dulu gitu. Pikirin siapa tahu nanti kerjanya susah gitu loh kan. Bukan kita berpikiran negatif ya, bukan gitu. Tapi kita mempersiapkan diri kita dulu dengan kemungkinan buruk gitu loh. Jadi ketika kita udah memperkirakan, ini kalau misalnya nanti susah gue harus ngapain gitu loh. Jadi udah dipikirin mau ngapain gitu. Ini nantinya siapa tahu perusahaannya nih nggak nerima nih orang yang nggak bisa bahasa Jepang. Apa yang harus kita siapkan ya, bahasa lah artinya gitu loh. Kalau aku waktu pertama kali wawancara, aku udah mempersiapkan diri, aku udah lihat muka sajaku kayak gimana gitu kan. Dan alhamdulillah aku bisa ngebaca orang yang kayak gimana gitu. Ini orang nih nggak biasa nih gitu. Ini tipe-tipe orang yang emang keras banget gitu kan. Kelihatan dari mukanya gitu. Kelihatan juga dari cara berbicaranya gitu kan. Meskipun dia senyum nih. Nah, di sana aku udah mulai mempersiapkan diri gitu loh kan. Aku memang berkata positif untuk berdoa gitu loh kan. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Tapi dalam hati aku udah mempersiapkan mental aku gitu, siapa tahu nanti nggak bakal baik-baik aja nyampe di Jepang. Ya takutnya nanti kadang dari pengalaman kita ya, teman-teman kita sih khususnya yang wawancara dengan orang Jepang langsung ya, waktu wawancara itu manis banget, lembut, jangan baik. Percaya, jangan mikir ini pasti baik nih di awal aja udah baik, kita aja sebelum berangkat dikasih duit gitu, jangan percaya hal yang kayak nanti gitu dulu. Ternyata pas nyampe Jepang dihantam ya. Makanya gitu kan. Jadi aku pun sebelum berangkat aku udah mempersiapkan, kalau misalnya nanti ini terjadi ini bakal aku lakuin, kalau misalnya nanti dia kayak gini aku bakal kayak gini gitu. Jadi udah mempersiapkan diri, udah mempersiapkan mental gitu. Nyampe di Jepang pun udah lihat nih, ini kayaknya walaupun masih baik gitu kan, tapi udah berasa aroma-aroma nggak enaknya gitu kan.
Nah, aduh gitu kan, ternyata orangnya kayak gini. Nah, apalagi motivasi aku adalah aku memiliki hutang di Indonesia. Ya, aku memiliki hutang. Aku berangkat ke Jepang itu bayar sekian puluh juta gitu, dan ini harus aku lunasi. Kalau misalnya aku pulang, siapakah yang aku repotkan ketika aku pulang? Tentu aja orang tua. Nah, aku nginget hal itu gitu. Jadi dengan mengingat hal itu, aku motivasi diri aku, oh ini aku lagi kerja, habis kerja ini fine, selesai, nggak ada masalah apa-apa lagi gitu. Jadi selama kerja, kalaupun dia mau marah-marah gitu kan, ya bodo amat gitu loh. Oh dia mau marah-marah, ya palingnya nanti curhat sama temen gitu kan, sumpah-sumpahin gitu misalnya gitu, nggak boleh ya. Apa kayak gitu kan, oh curhat sama temen, jangan simpan sendiri, curhat sama temen gitu loh. Jangan yang cepu juga temennya. Kalau bisa teman yang bisa jangan yang cepu juga temennya. Sama-sama paham. Sama-sama paham lah gitu. Jadi mungkin lebih ini ya, kita harus bisa ngejaga batas profesional ya. Profesional. Kalau misalnya kita memang ngelakuin kesalahan, dia marah ya wajar gitu. Kita pikir ke sana, jangan merasa diri kita yang paling benar di sana gitu. Tapi kalau misalnya kita benar, ya akui dulu. Nanti pas terakhir lo ajak ngomong aja tuh orang nggak salah gitu, lo bilang, oh tadi ini sebenarnya kejadiannya kayak gini loh, gue mau jelasin gitu. Ya gue minta maaf kalau misalnya ini terjadi kayak gini, tapi sebenarnya inilah yang terjadi. Nah gitu, kita jelasin, dilurusin gitu. Di awal dia marah, ya minta maaf aja dulu biar dia nggak panjang ngomongnya gitu. Tapi kan selama waktu bekerja, khususnya di tempat yang lama gitu kan, pasti ada masa dimarahin langsung kan. Di hari itu parah ada, banyak, sering banget malahan gitu. Jadi bagaimana cara menghadapi itu? Kadang kan kita gimana ya, mungkin diem aja gitu ya, di awal-awal pasti diem aja gitu, dimarahin gitu kan, diem gitu kan. Aku jujur, aku di awal-awal aku diem. Di awal-awal aku diem, aku iyain ya, hai gitu kan. Karena semakin lama semakin kelihatan gak masuk akal dia marahnya gitu loh. Karena salahnya bukan dari kita. Salahnya gitu. Kadang bukan dari kita, tapi dia marah-marah nggak jelas gitu kan. Karena dia kayak mau ngelampiasin gitu loh ke kita. Karena di awal kita kan udah iyain aja gitu kan. Kita minta maaf. Oh bisa diinjek nih gitu. Enak nih bisa dihantam gitu loh kan. Nah, 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan. Dalam 1 minggu aku iyain. Minggu kedua aku balas. Jadi nah tipenya jangan mau kalah gitu loh. Kalau dia marah, hantam balik. Kalau misalnya memang kita yang salah, ya kita minta maaf gitu ya. Kita kita yang salah, simasen. Seperti itu aja ya gitu ya. Tetapi kalau misalnya sekiranya teman-teman itu nggak salah, teman-teman juga jangan mau disalahkan, juga jangan mau diinjak seperti itu ya. Karena memang kebanyakan tipe orang Jepang kayak gitu. Dia kebanyakan dia mau melemparkan kesalahan ke orang yang nggak bisa ngelawan kayak kita gitu. Karena kita nggak bisa ngelawan, ya udah artinya bisa dilemparin ke mereka gitu. Kayak aku dulu, aku juga pernah disalahin gara-gara aku nggak ada di posisi sana, aku nggak ada di lokasi itu, aku nggak ngelihat kejadiannya gimana, dan ternyata nih selangnya putus gitu loh kan. Dan nih aku kan termasuk kayak gimana, dibilang kandri sih juga nggak kandri banget gitu loh. Cuman kan waktu itu aku masuk di sana, harusnya aku tahu katanya gitu kan. Cuman waktu itu aku nggak berada di tempat, aku cuma dapat laporan aja. Nah dapat laporan, aku laporin dong ke Kandrisa yang beneran gitu kan. Aku laporin, oh ini putus. Nah dia marahin aku. Kenapa kok bisa putus? Lah nama ngapa nanya ke gue gitu kan, yang mutusin bukan gue gitu kan. Terus aku bilang silakan datang ke atas gitu kan, soalnya bukan gue yang mutusin gitu kan, bukan gue yang bikin putus nih selang gitu kan. Terus dia naik ke atas, ternyata ada yang hilang gitu loh. Kok bisa hilang ini? Nah dia marahnya ke aku. Aku bilang, kalau yang ngilangin, yang mutusin bukan saya, adalah nih yang mutusin adalah Shirakawa-san. Tolong tanya ke Shirakawa-san, jangan konfirmasi ke saya karena saya nggak ada di tempat tadi gitu kan. Harusnya kamu tahu. Gimana cara saya tahu? Saya bukan CCTV, saya bilang gitu. Saya cuma dapat laporan. Gimana saya bisa tahu? Saya bukan CCTV. Gitu, aku bilang gitu waktu itu. Dan waktu itu karena orang di sana juga ngerti gitu kan, ya orang marahnya nggak jelas gitu kan. Mereka juga berusaha waktu itu melerai gitu, karena mereka tahu yang salah bukan aku di sana. Kadang memang ada ya tipe-tipe perusahaan yang toksik, yang itu toksik banget, itu jatuhnya toksik gitu loh. Kenapa lu nggak bisa tahu? Ya bukan gue yang di sana, saya nggak di sana. Kok bisa lu nggak tahu? Harusnya lu tahu itu siapa, ini ngapa, hilangnya di mana gitu kan. Aku pendek aja jawabnya, saya bukan CCTV. Saya bukan CCTV. Saya nggak ada di sana. Saya lagi ngerjain kerjaan lain. Gimana saya bisa tahu? Saya cuma dapat laporan. Nah, satu lagi, siapkan bahasa ya. Tapi mungkin juga ya, kalau dari apa ya, mungkin pengalaman kita sendiri ya. Kalau misalnya orang itu mungkin lagi marah atau mungkin
memang karakternya kurang bagus, mungkin di situ juga dituntut atau kita perlukan bagaimana kita paham dengan karakter orang itu ya, bisa ngebaca kondisi ya. Kadang kan kita ada yang nggak tahu tuh, ini orang karakternya kayak gini, malah cara nanggapinnya salah gitu kan. Ada kayak gitu. Mungkin kalau 1-2 bulan kita belum tahu karakter orang wajar ya, tetapi kalau misalnya 2-3 bulan seterusnya itu kita minimal harus tahu lah bagaimana karakter orang si A bagaimana, si B bagaimana. Biasakan untuk melihat keadaan, biasakan untuk membaca karakter orang kayak gimana gitu. Kalau misalnya karakter orang kayak gini, kalau misalnya kita iyain, oh lama-lama kita bisa dihantam, kita harus ngerti gitu. Atau misalnya kalau orang kayak gini kita minta maaf dia nerima, nah kita bisa tahu di sana orang-orang kayak gitu ya harus kita hormati gitu. Jangankan ini ya, orang yang berada di atas kita ya, posisi di atas kita baik itu dari segi posisi maupun usia ya. Cara menghadapi anak-anak baito yang di sini aja itu ada sekian banyak baito, itu cara ngadepinnya beda-beda. Ya. Walaupun kita kita lebih besar, lebih secara umur dan pengalaman dari mereka gitu kan. Gimana ya, walaupun kita tahu posisi kita tinggi, kita juga nggak akan semena-mena sama orang yang di bawah kita gitu kan. Jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang baik. Jadi untuk menghadapi orang-orang seperti ini pun kita juga harus tahu bagaimana karakternya gitu loh. Oh kalau kayak gini cara ngadepinnya kayak gini gitu, ngadepin ini kayak gini gitu. Nggak bisa semua orang dipukul rata gitu ya. Tetapi kesimpulannya adalah sebelum teman-teman itu berangkat ke Jepang, yang pasti itu persiapkan fisik ya, karena kita nggak tahu ya, walaupun mungkin pekerjaan teman-teman nggak terlalu berat gambarannya ya saat dikontrak, atau jenis pekerjaannya nggak terlalu berat, tapi nanti bisa jadi di Jepang itu bisa jadi under expect ya. Makanya persiapkan diri aja gitu. Jangan mikir, makanya kayak gue bilang ya, berpikir positif boleh, tapi jangan berpikir yang manis-manis gitu. Pikir yang pahit-pahitnya dulu gitu. Persiapkan fisik, persiapkan mental dengan cara seperti Ayah ini. Terus juga apa ya, kalau misalnya kita salah kita minta maaf, kalau misalnya kita nggak salah jangan mau disalahkan, itu penting ya. Ini penting sekali dari kita ya. Kalau kita salah ya udah minta maaf. Kalau jangan nggak salah, nggak usah minta maaf. Karena kenapa ya? Memang sifatnya orang Jepang itu seperti itu. Kalau kita disalahin terus dan kita nerima terus, kita akan semakin ditekan terus. Umumnya seperti itu ya. Jadi kalau memang dapat perusahaan yang toksik, ya kalau memang teman-teman TG, kalau memang udah nggak cocok ya pindahlah dari sana. Tetapi dengan catatan teman-teman harus menyelesaikan kontrak teman-teman. Misalnya kontrak teman-teman 1 tahun atau 2 tahun, selesaikanlah. Selesai dulu tanggung jawab kita, tanggung jawab kita udah selesai, kita mau pergi nggak masalah. Karena memang yang namanya perusahaan toksik itu nggak ada yang suka seperti itu. Tetapi kalau misalnya buat teman-teman yang Gino Jinsei, mau nggak mau itu harus dihadapi ya, seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya saran dari kita ya buat teman-teman, yang semoga aja ini bisa jadi pencerahan ya buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadi lebih banyak persiapan untuk pergi ke Jepang. Jadi nanti nggak kaget gitu kan, baik itu dari segi kondisi kerjanya maupun segi kondisi negaranya, seperti itu ya. Nah semoga ini videonya bisa bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.